Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, karena hanya oleh kasih kemurahan Tuhan, kita boleh lagi ketemu dalam program Calvary Ministry. Pada kesempatan ini, saya ingin berbicara tentang seorang tokoh yang berhasil dalam Alkitab sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Yaitu saya ambil dalam Alkitab Perjanjian Lama, di dalam Kejadian pasal 5, Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai 24 tentang Henokh. Demikian firman Tuhan. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusala. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusala. Dan ia memperanakkan anak-anak laki-laki dan perempuan. Jadi, Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Puji Tuhan, ayat yang baru saja kita baca ini bicara tentang bagaimana Henokh berhasil dalam hidupnya karena ia hidup bergaul dengan Allah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, judul firman Tuhan yang ingin kita pelajari bersama adalah, saya beri judul, Hidup Bergaul dengan Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan itu berarti bahwa kita berada dalam satu komunikasi yang terus-menerus dengan Tuhan. Kita berbicara kepada Tuhan melalui doa, permohonan, penyembahan, pujian, ucapan syukur kita. Dan juga kita mendengarkan apa yang Tuhan mau dan firmankan atau sampaikan kepada kita di dalam keheningan yang Dia inginkan. Jadi, pengertian daripada hidup bergaul dengan Tuhan adalah suatu hubungan keintiman dalam berkomunikasi antara kita dengan Tuhan. Kita sebagai umatnya dan Tuhan sebagai Allah yang maha besar. Kemudian pengertian lain daripada hidup bergaul dengan Tuhan juga adalah selain kita ada komunikasi yang intim terus dengan Tuhan, juga kita harus memiliki hubungan kasih antara kita dengan Tuhan, di mana kita harus berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan artinya kita harus mengikuti Tuhan kemana arah perjalanannya. Jadi arah perjalanan Tuhan dan arah perjalanan kita itu sama. Artinya kita juga tidak mengikuti maunya sendiri sehingga kita mengambil arah yang lain. Ini yang dimaksud dengan hidup bergaul dengan Tuhan. Ada suatu komunikasi intim, ada suatu kasih sayang yang terus-menerus,
yang tentu saja ini dibutuhkan suatu iman percaya yang Tuhan berikan kepada kita untuk percaya kepada Dia, dan juga menyangkut penyangkalan diri kita supaya kita tidak mau mengambil arah duniawi atau arah yang menyimpang dari arahnya Tuhan. Dari sini kita bisa melihat bahwa hidup bergaul dengan Tuhan jadi sangat jelas. Kita harus selalu punya komunikasi intim dengan Tuhan, hidup ada dalam persekutuan dengan Tuhan, dan kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati sehingga ada saling kebersamaan di dalam menuju ke satu arah yang sama. Kalau kita kembali ke Kejadian pasal 5 dan kita pelajari pasal ini secara keseluruhannya, kita bisa melihat bahwa ada hal-hal yang sangat menonjol dengan kehidupan daripada Henokh. Kalau generasi sebelumnya dikatakan di ayatnya yang ke-8, jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Ayatnya yang ke-11, jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Kemudian ayat 14, Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Ayat 17, jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Ayat 20, jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Kemudian masuk Henokh, meloncat ke ayat yang ke-27. Jadi Metusala mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Dan ayat ke-31, jadi Lamek mencapai umur 777 tahun, lalu ia mati. Jadi generasi sesudah dan sebelumnya selalu ada kalimat lalu ia mati. Tetapi masuk ke Henokh dikatakan ayat 24, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, bukan ia mati, tapi ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Kalimat ini membuktikan kepada kita bahwa Henokh ini hidup bergaul dengan Tuhan, yang artinya dia hidup sukses, berhasil dalam kehidupannya. Dan keberhasilannya ini dinyatakan oleh Tuhan melalui ayat ini. 2 kali di ayat 22 dan 24. Henokh hidup bergaul dengan Allah. Jadi kalau mau memiliki kehidupan sukses seperti Henokh, tidak ada cara lain. Harus hidup bergaul dengan Tuhan. Dari sini kita bisa melihat bahwa kesuksesan itu akan dapat dicapai kalau kita memiliki kehidupan yang bergaul dengan Tuhan. Nah, jauh ke depan lagi kita lihat di Ibrani pasal 11 tentang pahlawan-pahlawan iman. Ibrani pasal 11 ayatnya yang ke-5 berkata begini. Jadi tadi di pasal 5 Kejadian sudah jelas Henokh sukses karena dia hidup bergaul dengan Tuhan. Masuk pasal 5, pasal 11 ayat 5. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Jadi oleh karena iman, maka Henokh bisa mengalami suatu hidup yang bergaul dengan Tuhan, dan di kalimat dikatakan bahwa
ia, yaitu Henokh, berkenan kepada Allah. Henokh berkenan kepada Allah. Apa artinya dia berkenan kepada Allah? Berkenan kepada Allah, ini kalau kita kaitkan dengan Bilangan pasal 14, kembali lagi ke Perjanjian Lama, Bilangan pasal 14, ayatnya yang ke-8. Bilangan 14 ayat 8 berkata, jika Tuhan berkenan kepada kita, ini kalau Tuhan berkenan kepada kita, maka ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikan kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Kalau kita berkenan kepada Tuhan, maka janji Tuhan bahwa dia akan membawa kita kepada suatu kehidupan yang berkelimpahan dengan susu dan madu. Ini kehidupan berkelimpahan dengan susu dan madu membuktikan bahwa kita diberkati oleh Tuhan. Nah, Henokh hidup berkenan kepada Tuhan. Sebab itu dia diberkati oleh Tuhan. Dari sini kita bisa melihat bahwa tadi dikatakan dia sukses karena dia hidup bergaul dengan Tuhan. Sekarang dikatakan dia diberkati karena dia hidup berkenan kepada Tuhan. Jadi dari sini saya kaitkan dengan judul kita bahwa Henokh hidup bergaul dengan Tuhan. Sebab itu dia sukses dan diberkati oleh Tuhan. Jadi mau sukses dan diberkati oleh Tuhan, kita harus hidup, bergaul dengan Tuhan, dan berkenan kepada Tuhan. Nah, selanjutnya saya pelajari lebih lanjut lagi bahwa Henokh ini adalah seorang anak Tuhan yang sukses dan diberkati Tuhan karena memang diakui oleh Tuhan, dia hidup bergaul dengan Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa hidup bergaul dengan Tuhan? Secara singkat, saya pelajari ada 3 hal yang harus kita miliki, yaitu pertama saya ambil dalam Mazmur pasal 25 ayat 14. Bagaimana supaya kita bisa hidup bergaul dengan Tuhan? Mazmur 25 ayat 14 berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi Tuhan bergaul dengan orang yang takut akan dia. Jadi poin pertama tentang bagaimana supaya kita bisa bergaul dengan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan, menurut ini saya angkat dengan poin pertama, kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan, maka kita akan masuk dalam hidup bergaul dengan Tuhan. Kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Apa itu? Artinya, kita harus mengasihi dan menghormati Tuhan. Takut akan Tuhan yaitu bukti bahwa kita itu mengasihi dan menghormati Tuhan. Memprioritaskan Tuhan. Mengutamakan Tuhan dalam hidup ini. Berorientasi kepada kasih Tuhan senantiasa. Berorientasi kepada hati yang mau menyenangkan hati Tuhan. Kemudian kita juga harus berada, jadi takut akan Tuhan ini berkaitan dengan hidup juga bersekutu intim dengan Dia. Karena kita mengasihi dan menghormati Dia. Maka kita ada dalam hubungan intim, lalu kita menjauhi segala hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Yang Alkitab katakan, segala hal-hal yang jahat harus kita jauhi, hindari. Ini hidup
di mana memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Amsal pasal 3, Amsal pasal 3 ayatnya yang kelima, ayat kelima sampai 7 berkata begini. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ini memiliki hati yang takut akan Tuhan adalah anak Tuhan yang mau sungguh-sungguh percaya hanya kepada Yesus. Artinya, jangan sekali-kali meragukan Tuhan. Jangan sekali-kali meragukan kuasa Tuhan, meragukan kehebatan Tuhan, meragukan kemampuan atau kesanggupan Tuhan, dan jangan meremehkan janji-janji Tuhan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Dia setia kepada setiap janjinya. Kalau dia janjikan dia akan pelihara kita, kita ikuti. Kita percaya sungguh bahwa dia pasti pelihara kita. Kalau dia sanggup, dia katakan, aku sanggup mencukupkan kebutuhan keperluanmu. Berkat kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Maka dia pasti cukupkan. Asal kita datang dengan percaya. Asal kita selalu sungguh-sungguh percaya. Yang dalam ayat 5 katakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Full heart. Kemudian dikatakan, akuilah dia. Jadi kedua dikatakan, akuilah dia di dalam segala lakumu. Segala lakumu artinya dalam kita merencanakan sesuatu. Dalam kita mengambil keputusan. Dalam kita bertindak harus libatkan Tuhan supaya kita sesuai dengan firman Tuhan. Tidak menyimpang, tidak membawa diri kita kepada suatu perbuatan yang jahat. Jadi dari sana kita bisa melihat bahwa untuk supaya kita bisa hidup bergaul dengan Tuhan yang hatinya memiliki kesuksesan dan diberkati Tuhan seperti Henokh, pertama kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan, yaitu hati yang mengasihi dan hati yang menghormati Dia. Hati yang betul-betul percaya kepada Tuhan, tidak meragukan apa yang Dia firmankan, dan kita libatkan Dia dalam setiap rencana, keputusan, dan aktivitas kita. Haleluya, puji Tuhan. Poin yang kedua, bagaimana supaya kita bisa bergaul dengan Tuhan? Poin kedua saya ambil dari Amsal pasal 3 ayat 32. Amsal 3 ayat 32 berkata, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Dengan orang jujur Tuhan bergaul erat. Itulah sebabnya poin kedua ini saya angkat dengan judul, kita harus memiliki hati yang jujur. Kenapa? Karena kalau kita memiliki hati yang jujur, ayat 32 katakan ini, Tuhan bergaul erat dengan orang yang jujur. Dia bergaul erat dengan orang yang jujur. Yang jujur ini berbicara tentang lurus, hati yang lurus. Yaitu hati yang tulus ikhlas. Hati yang tulus ikhlas.
Imannya, iman yang tulus ikhlas. Tidak ada cemaran-cemaran tercemar dari hal-hal yang lain. Tidak ada ajaran yang mau menggeserkan dia. Tetapi dia tulus, lurus, ikhlas hanya untuk Tuhan. Percaya sungguh ketulusannya hanya untuk Tuhan. Dan itu kalau kita lihat contoh di Alkitab di dalam 2 Timotius pasalnya yang ke-1, 2 Timotius 1 ayat 5 berkata begini. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Iman yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Ini satu keluarga yang mengasihi Tuhan. Ini keluarga yang cinta Tuhan. Di mana neneknya Lois itu punya iman yang tulus ikhlas. Kemudian turun ke anaknya, yaitu ibunya Eunike, namanya Eunike, punya iman yang tulus ikhlas. Lalu datang kepada cucu, yaitu Timotius, memiliki iman yang tulus. Ini suatu generasi, suatu keluarga yang betul memiliki iman yang tulus ikhlas. Iman yang tulus ikhlas, kalau kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 14, itu katakan begini, di ayat yang ke-23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Diam bersama-sama dengan dia. Di sanalah suatu hubungan yang bergaul, yang hidup karib, hidup berkenan. Karena Tuhan ada di dalam hidupnya. Yaitu jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Jadi iman yang tulus ikhlas adalah iman yang mau menuruti firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan. Karena itu dapat membuat hati Tuhan senang dalam bergaul, bersekutu dengan Tuhan. Dan di dalam Galatia pasal 3, itu dikatakan begini. Ayat 3 ayat 9 berkata, jadi mereka yang hidup dari iman, mereka lah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Jadi hidup dari iman yang tulus ikhlas itu adalah orang-orang yang diberkati sama seperti Tuhan memberkati Abraham. Tuhan berkati Abraham dengan keturunan yang banyak, berkati dengan berkat-berkat berlimpah, hidup di dalam keberkatan dengan Tuhan. Begitu juga di sini dikatakan, kalau kita hidup dalam iman yang tulus ikhlas, lurus-lurus saja, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat, tetapi kita fokus hanya kepada Yesus dengan ajaran-ajarannya, maka kita pasti diberkati berlimpah sama seperti Abraham. Haleluya, puji Tuhan. Lantas lawan dari iman yang tulus ikhlas apa? Itu yang namanya iman yang pura-pura. Dewasa ini banyak orang yang punya iman yang pura-pura. Terlalu gampang dia untuk disesatkan. Terlalu gampang dia untuk melecehkan firman Tuhan. Dan untuk itu, di dalam Timotius pasal 2, kalau kita balik ke Timotius tadi, 2 Timotius pasal 2, itu dikatakan begini. 2 Timotius 2 ayatnya yang ke-17. Perkataan mereka, orang-orang yang punya iman yang pura-pura ini, lawan dari iman yang tulus ikhlas, perkataan mereka menjadi mereka seperti perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Wah, kita bisa bayangkan penyakit kanker yang berpengaruh kepada tubuh kita. Itu perkataan orang yang punya iman yang pura-pura. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus. Ada bukti. Ada Himeneus dan Filetus yang sudah membuktikan dia ada orang yang punya iman pura-pura. Di ayat pasal 3. Pasal 3 juga ayatnya yang ke-5 dikatakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Wah, beribadah kelihatannya. Ini iman pura-pura.
beribadah, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jadi mereka beribadah, tetapi mereka memungkiri, menyangsikan akan kuasa ibadah itu. Memungkiri kekuatan ibadah. Artinya mereka ragu-ragu tentang apa yang mereka percayai. Padahal Tuhan mau supaya kita full heart, betul, sungguh-sungguh percaya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Di pasal 4 ada ayatnya. Pasal 4 ayat 3, yaitu dikatakan, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinga. Ayat 4, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakannya bagi dongeng-dongeng. Sekarang ini banyak sekali orang Kristen yang imannya pura-pura ini. Itu sukanya khotbah yang lucu-lucu. Sukanya khotbah yang canda-candaan. Semua ketawa cengir, sehingga itu dianggap, wah, firman Tuhan yang hebat. Ayat ini katakan, mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Orang sekarang banyak maunya dongeng-dongeng, ilustrasi-ilustrasi dengan alasan supaya gampang dimengerti. Untuk gampang dimengerti firman Tuhan ini harus serahkan kepada Roh Kudus. Karena yang tulis firman Tuhan ini adalah Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu kalau dia bekerja bersama firman Tuhan, itu dia akan memberikan penjelasan kepada kita. Penjelasan yang benar. Sehingga kita betul-betul percaya bahwa Yesus itulah Tuhan yang dapat kita andalkan. Dan dia hidup dalam pergaulan dengan Tuhan yang intim dan penuh dengan kasih sayang. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi itulah poin yang kedua. Kita harus memiliki hati yang jujur. Kita kembali lagi ke pertanyaan. Bagaimana supaya kita bisa hidup bergaul dengan Tuhan? Sehingga kita nanti didapati kita bisa sukses dan diberkati Tuhan. Pertama, kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dan kedua, kita harus memiliki hati yang jujur. Dan yang ketiga, kita harus memiliki hati yang taat. Untuk itu saya ajak kita buka Ayub. Ayub pasal 29. Ayub pasal 29. Ayatnya yang keempat berkata begini. Seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Ketika Allah bergaul karib denganku, aku di dalam kemahku. Jadi di dalam kemah, di dalam tempat kediaman daripada Ayub, di sanalah Ayub bergaul akrab dengan Tuhan. Artinya, kalau sekarang kita lebih banyak hidup di rumah karena adanya pandemi COVID-19, harus stay at home, maka itu berarti kita bisa mengikuti pengalaman daripada Ayub. Ayub karena punya sakit penyakit yang begitu mengerikan, sehingga dia hanya berada dalam kemahnya, tidak keluar kemana-mana. Sama dengan kita sekarang terancam dengan sakit penyakit. Atau mungkin engkau sekarang sedang masuk dalam tahap isolasi mandiri. Tetapi pengalaman Ayub ini dapat kita alami. Yaitu Allah bergaul karib denganku di dalam kemahku. Di rumah kita dapat menikmati pergaulan akrab, karib dengan Tuhan. Dan inilah kesempatan di bulan-bulan tahun ini, di mana kita stay at home, kita harus menikmati pergaulan dengan Tuhan. Bergaul dengan firman Tuhan, setiap hari baca firman Tuhan, setiap hari berdoa, bergumul, berseru, dan memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan setiap hari menikmati berkat-berkat Tuhan. Tuhan katakan, jadilah tenang,
supaya kamu dapat berdoa. Tenang berbicara tentang kita ada dalam satu ruangan, di dalam keheningan, itu di rumah. Kalau di rumah bisa di ruangan tertentu atau di kamar dan sebagainya. Pengalaman daripada Ayub, Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Di dalam kemahku. Kemah itu berbicara tentang bait. Rumah, bait. Nah, bait Alkitab katakan di dalam 1 Korintus pasal 3, 1 Korintus pasal 3, ayatnya ke-16 berkata begini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Jadi kita ini adalah bait Allah, kemahnya Allah, dan roh Allah diam di dalam kita. Ada Roh Kudus yang tinggal di dalam kita. Nah, disinilah kita. Apakah kita mau bergaul akrab dengan Roh Kudus atau tidak? Kalau kita taat kepada firman Tuhan, maka kita akan beri kesempatan kepada Roh Kudus dalam hidup kita untuk membangun suatu komunikasi yang intim, yang dikenal dengan istilah persekutuan roh. Yang firman Tuhan katakan bagaikan pokok anggur yang benar, dan kita caranya tertancap kepada pokok anggur yang benar. Ini yang namanya tuh persekutuan roh dengan Tuhan. Dan kita bisa berikan kesempatan kepada untuk berkomunikasi intim dengan Roh Kudus. Dan Ayub telah mengalaminya. Dia mengalami pergaulan erat dengan Allah di dalam kemahnya. Jadi dari sana kita bisa melihat bahwa Tuhan itu tahu persis bahwa kalau kita mau betul-betul taat kepada firman Tuhan, kita akan beri kesempatan kepada Roh Kudus untuk bergaul intim dengan kita. Roh Kudus itulah yang mau memberikan kita kekuatan baru, yang mau melindungi kita, yang mau memberikan kita damai sejahtera, sukacita. Dan Yesuslah Raja Damai itu akan ada dalam hidup kita. Dia memenuhi hidup kita. Dia Tuhan dan Juru Selamat yang sedang kita nanti-nantikan. Sebentar lagi Yesus akan datang kembali. Yesus akan datang kembali. Bukan saja kita nanti akan hidup bergaul dengan Tuhan, tapi kita akan ada dalam satu kesatuan intim dengan Tuhan di sorga. Kita tetap menyembah Dia, memuji Dia, dan kita menjadi umatnya yang kudus, yang sangat dikasihinya. Oleh sebab itu, marilah kita hidup seturut dengan firman Tuhan yang kita dengar saat ini. Supaya untuk bisa memiliki kehidupan yang bergaul dengan Tuhan, sehingga kita memiliki kesuksesan dan diberkati Tuhan. Kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kedua, kita harus memiliki hati yang jujur. Dan kita harus memiliki hati yang taat. Pertanyaan saya terakhir. Maukah engkau sukses dan diberkati Tuhan? Maukah engkau sukses dan diberkati Tuhan dalam perjalanan imanmu? Jawabannya, kalau engkau mau hidup sukses dan diberkati oleh Tuhan, maka hiduplah bergaul dengan Tuhan. Bagaimana hidup bergaul dengan Tuhan? Kita harus memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kita harus memiliki hati yang jujur kepada Tuhan. Dan kita harus memiliki hati yang taat kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini akan menjadi berkat buat kita. Ketika kita mengerti dan kita melakukannya. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus.